Hari berikutnya, timbangan digitalnya mendadak rusak. Angkanya tak stabil, membuat pembeli ragu. Beberapa memilih pindah ke lapak lain. Pak Ahmad mulai emosi. Ia memarahi pasar, cuaca, bahkan pemasok, tanpa pernah introspeksi diri. Ia tidak menyadari bahwa doa orang terzalimi tidak memiliki hijab. Dan ketika Tuhan mulai menegur, teguran itu datang bertahap, agar manusia sempat sadar dan memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh penonton setia. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rizki, dan dijauhkan dari sifat buruk yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kisah ini kami hadirkan sebagai pengingat bahwa lisan bisa menjadi sumber pahala, namun juga bisa mendatangkan azab jika disalahgunakan. Di sebuah pasar tradisional yang selalu ramai setiap pagi, hiduplah seorang pedagang bernama Pak Rahman. Ia menjual sayur mayur di lapak yang cukup strategis dekat pintu masuk pasar. Dagangannya terlihat segar, timbangannya pas, namun ada satu kebiasaan buruk yang melekat pada dirinya. Ia gemar menjelekkan pedagang lain demi menarik pembeli. Setiap kali ada pembeli yang berhenti di lapaknya, Pak Rahman tak segan berkata, "Jangan beli di sebelah, Bu. Sayurnya sudah lama, tidak segar. Saya ini paling jujur sepasar ini." Padahal, pedagang yang ia maksud adalah Bu Sari, seorang janda sederhana yang berjualan dengan jujur dan penuh kesabaran. Ucapan Pak Rahman perlahan memengaruhi pembeli. Beberapa mulai ragu mendekati lapak Bu Sari. Ada pula yang langsung berpaling setelah mendengar bisikan buruk dari Pak Rahman. Ia merasa puas melihat pembeli berdatangan ke lapaknya, tanpa peduli perasaan dan nasib orang lain. Baginya, yang penting dagangan laku dan keuntungan bertambah. Ia lupa bahwa rizki bukan hanya soal usaha, tetapi juga soal akhlak. Dan di pasar yang ramai itu, tanpa ia sadari, setiap ucapannya sedang menumpuk dosa yang kelak akan menagih balasan. Rizki yang didapat dengan cara kotor. Hari demi hari, lapak Pak Rahman semakin ramai. Pembeli merasa yakin karena kata-katanya terdengar meyakinkan. Ia pandai memainkan nada suara, berpura-pura peduli pada kualitas dan kesehatan pembeli, padahal semua hanya siasat untuk menjatuhkan saingan. Bu Sari mulai merasakan dampaknya. Sayurnya sering tersisa, wajahnya tampak murung, namun ia tetap tersenyum kepada siapapun yang lewat. Tak sekalipun ia membalas dengan menjelekkan pedagang lain. Ia percaya rizki sudah diatur oleh Tuhan. Sebaliknya, Pak Rahman semakin berani. Ia bukan hanya menjelekkan kualitas barang, tapi mulai menyebar fitnah. "Hati-hati, Bu, katanya dia suka ngurangi timbangan," ucapnya suatu pagi. Padahal tuduhan itu tidak pernah terbukti. Ucapan itu menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Pembeli semakin menjauh dari lapak Bu Sari. Sementara Pak Rahman tertawa kecil di balik senyum ramahnya. Setiap lembar uang yang masuk ke sakunya terasa manis, tanpa ia sadari bahwa keberkahan sudah perlahan dicabut. Di rumah, keluarganya memang hidup bercukupan, namun entah mengapa hatinya sering gelisah. Tidurnya tidak nyenyak, mudah marah dan sering merasa tidak puas meski uang terus bertambah. Ia mengira itu hanya lelah bekerja, bukan pertanda awal dari peringatan Tuhan. Padahal, setiap rizki yang datang dengan cara menyakiti orang lain membawa konsekuensi. Dan azab tidak selalu datang seketika. Kadang ia menunggu, hingga manusia merasa paling aman dan lupa diri. Doa yang terucap dari hati yang terluka. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Bu Sari membereskan lapaknya dengan sisa dagangan yang tak berserapa. Tangannya gemetar menahan sedih, namun ia menundukkan kepala, menarik napas panjang, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika aku dizalimi, aku serahkan urusanku kepadamu. Berilah aku kesabaran dan keadilan dengan caramu." Doa itu terucap lirih, namun tulus. Tak ada dendam, tak ada niat membalas. Hanya kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Adil. Sementara itu, Pak Rahman pulang dengan hati berbunga-bunga. Ia bahkan mulai merencanakan membuka lapak lebih besar. Namun keesokan harinya, hal aneh mulai terjadi. Sayur-sayurannya cepat layu, padahal ia mengambil dari pemasok yang sama. Beberapa pembeli mengeluh karena sayurnya cepat busuk. Pak Rahman menganggap itu kebetulan. Ia masih sibuk menjelekkan pedagang lain, meski kini suaranya terdengar sedikit lebih tinggi, seolah menutupi kegelisahan dalam hatinya. Hari berikutnya, timbangan digitalnya mendadak rusak. Angkanya tak stabil, membuat pembeli ragu. Beberapa memilih pindah ke lapak lain. Pak Rahman mulai emosi. Ia memarahi pasar, cuaca, bahkan pemasok, tanpa pernah introspeksi diri. Ia tidak menyadari bahwa doa orang terzalimi tidak memiliki hijab.
Dan ketika Tuhan mulai menegur, teguran itu datang bertahap, agar manusia sempat sadar dan memperbaiki diri. Namun sayangnya, Pak Rahman masih merasa dirinya benar. Kejatuhan yang perlahan tapi pasti. Masalah Pak Rahman semakin bertambah. Suatu pagi, petugas pasar datang melakukan pemeriksaan rutin. Timbangannya yang rusak dianggap merugikan pembeli. Ia mendapat teguran keras dan lapaknya hampir ditutup sementara. Kabar itu cepat menyebar. Pembeli mulai berbisik-bisik sama seperti yang dulu ia lakukan kepada orang lain. Kini ia merasakan sendiri pahitnya prasangka. Penjual lain yang dulu ia jelekkan hanya memandang dari jauhan. Tak ada tawa ejekan, tak ada balasan. Keheningan itu justru terasa lebih menusuk. Di rumah, anaknya jatuh sakit. Biaya pengobatan mulai menguras tabungan. Uang yang dulu terasa mudah didapat, kini habis tanpa sisa. Istrinya mulai bertanya-tanya, mengapa rezeki mereka terasa berat meski bekerja keras. Pak Rahman mulai merenung. Ia teringat ucapan-ucapannya di pasar, fitnah yang ia sebar, dan wajah Bu Sari yang selalu sabar. Namun egonya masih berusaha menyangkal. Ia merasa semua ini hanya ujian biasa. Padahal, azab seringkali datang dalam bentuk kehilangan ketenangan, bukan sekedar kehilangan harta. Dan Pak Rahman sedang berada di tengah proses itu, tanpa ia sadari sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, lapak Pak Rahman semakin sepi. Pembeli yang dulu setia, kini lebih memilih pedagang lain. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Sekarang saya lebih percaya Bu Sari, timbangannya jujur." Ucapan itu seperti tamparan keras. Pak Rahman menunduk, dadanya terasa sesak. Ia mulai menyadari, reputasi yang hancur sulit diperbaiki. Di pasar, ia melihat Bu Sari kembali ramai pembeli. Wajahnya tetap sederhana, senyumnya tulus. Tidak ada rasa sombong atau balas dendam. Pemandangan itu membuat hati Pak Rahman semakin kecil. Malam harinya, ia tak bisa tidur. Bayangan ucapan buruknya terus teringang. Ia mulai takut, bukan pada manusia, tapi pada balasan Tuhan yang mungkin belum sepenuhnya selesai. Ia mencoba berdoa, namun kata-kata terasa berat keluar dari mulutnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar miskin, meski masih memiliki lapak dan barang dagangan. Kesadaran yang datang terlambat. Suatu pagi, Pak Rahman memberanikan diri mendatangi lapak Bu Sari. Langkahnya berat, wajahnya pucat. Di depan banyak orang, ia menundukkan kepala. "Bu Sari, saya minta maaf. Selama ini saya menjelekkan ibu demi dagangan saya." Pasar mendadak hening. Bu Sari terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Saya maafkan, Pak. Semoga kita sama-sama belajar." Permintaan maaf itu tulus, namun konsekuensi dari perbuatannya tidak serta-merta hilang. Rizki Pak Rahman masih seret. Kepercayaan pembeli belum kembali sepenuhnya. Ia akhirnya paham bahwa maaf dari manusia mungkin didapat, tetapi bekas dosa tetap perlu ditebus dengan kesabaran dan perbaikan diri. Hidup dengan penyesalan. Pak Rahman terus berdagang, namun kini tanpa kebiasaan buruk. Ia menjaga lisan, fokus pada kualitas barangnya sendiri. Ia belajar bahwa menjatuhkan orang lain tidak pernah benar-benar mengangkat diri sendiri. Meski hidupnya lebih sederhana, hatinya perlahan terasa lebih tenang. Ia mulai menerima bahwa semua ini adalah pelajaran mahal dari Tuhan. Ia sering membantu pedagang lain, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Setiap kali melihat Bu Sari, ia merasa diingatkan akan kesalahan masa lalu yang tak ingin ia ulangi. Pesan moral dan penutup. Kisah Pak Rahman mengajarkan kita satu hal penting. Lisan adalah amanah. Menjelekkan orang lain demi keuntungan pribadi bukan hanya merusak rezeki orang lain, tetapi juga menghancurkan keberkahan diri sendiri. Azab tidak selalu berupa bencana besar. Kadang ia hadir dalam bentuk hilangnya kepercayaan, ketenangan, dan rasa cukup dalam hidup. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya para pedagang dan pencari rizki, agar selalu menjaga kejujuran dan akhlak. Karena rizki yang baik bukan hanya banyak, tapi juga berkah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku temukan